Selamat sore teman-teman. Saya diminta untuk bicara pada sesi terakhir ya, dan saya ingin bicara tentang bagaimana pentingnya kita merancang kembali kota. Dan secara khusus nanti saya akan mengelaborasi case dalam konteks Jakarta sebagai kota di mana kita hari ini semua tinggal. Pertama, mengapa penting kita bicara kota? Mungkin di back mind sebagian dari kita masih berpikir bahwa kita ini negara agraris, di mana 70% penduduknya tinggal di pedesaan, kemudian 30% tinggal di perkotaan. Tapi itu sebenarnya no longer the case. Kalau kita lihat misalnya, itu adalah ingatan tahun 90-an. It's true bahwa pada tahun itu 30% penduduk kita masih tinggal di kota, sedangkan sebagian besar masih tinggal di desa, jadi kita negara agraris. Tapi hari ini sudah 56% sebenarnya penduduk kita dalam konteks Indonesia itu tinggalnya di kota. Dan bahkan di tahun 2050 diperkirakan 70% dari penduduk Indonesia itu akan tinggal di kota. Jadi membicarakan rancangan kota adalah kita sedang membicarakan masa depan. Nah, mengapa demikian? Dan mengapa Jakarta kita ambil sebagai case study untuk bicara bagaimana Jakarta akan ditata kembali? Karena faktanya begini, pertama, Jakarta itu center of Indonesia hari ini. Faktanya mengatakan seperti itu. Misalnya kalau dari sisi ekonomi ya, walaupun secara luas wilayah itu sebenarnya kecil sekali, tapi 17% dari GDP nasional itu sebenarnya adanya di Jakarta. Itu kira-kira gitu. Kota ini juga ditinggali oleh 10 juta penduduk dan 10.000 orang tiap tahun datang ke Jakarta untuk belajar. Jadi kalau kita merancang kembali Jakarta dengan cara yang benar, rasanya kita juga bisa menata kembali masa depan Indonesia yang tadi saya katakan 70% orangnya akan tinggal di kota. Kira-kira seperti itu. Kemudian, tapi kalau kita lihat hari ini, apa yang ada di top of mind dari kita semua tentang Jakarta? Ketika ditanya, apa sih problem Jakarta? Maka mungkin di benak orang langsung kepikir, macet ya. Itu satu. Kemudian yang kedua langsung akan kepikir ketimpangan sosial, problem kekumuhan kampung, ada gentrification istilahnya, ada satu sisi yang sangat mewah, tapi di baliknya terjadi ketimpangan sosial yang cukup besar gitu. Yang biasa diingat orang juga adalah soal environmental degradation, soal polusi udara yang sering dibicarakan melebihi dari ambang batas, soal banjir yang juga seringkali melanda kota ini. Jadi kita ingin menggagas apa yang disebut dengan urban regeneration, atau bagaimana kita meregenerasi kembali kota. Karena sayangnya kota ini sudah seperti ini adanya. Jadi kita tidak merancang sesuatu dari blank piece of paper, dari kertas kosong. Nah, untuk itu yang perlu diketahui pertama tentu kita harus paham kenapa kita sampai pada posisi saat ini. Apa-apa yang benar pada masa lampau kebijakan dan apa-apa yang perlu kita perbaiki di masa sekarang dan ke depan. Sebagai contoh misalnya begini, kalau lihat gambar di belakang, tahun 90-an sebenarnya kita very prosperous, waktu itu ada oil boom. Apa yang dilakukan? Kita sibuk sekali waktu itu, yang pertama kali dibangun adalah jalan tol. Tadi lihat di gambar di situ, kita lagi membangun jalan tol. Sementara kalau lihat pada tahun yang sama, itu Singapura waktu itu sedang meresmikan MRT pertamanya. Jadi kita membangun private transportation, di tetangga sebelah kita mereka membangun public transportation. Ini harus kita pahami. Kemudian dalam urusan air misalnya, kita masih sibuk dengan mengambil air tanah. Itu kira-kira dan berlangsung sampai sekarang. Di Tokyo itu sudah dibangun pusat reklamasi air ya, istilahnya reklamasi air. Jadi itu yang kemudian kita rasakan sebagai bagaimana kita harus mengetahui masa lampau supaya kita tahu ke depannya harus seperti apa. Nah,
Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mereinvent Jakarta? Satu, kawan-kawan ada yang punya guess nggak? Kira-kira tadi kalau basisnya itu adalah private transportation, pengguna transportasi publik, kita kira-kira berapa persen ya? Ada yang punya guess nggak? Nggak punya ya? Ada. Oke, jadi regardless kita itu sudah invest so much money di dalam public transportation, tapi hari ini pengguna public transportation kita baru sekitar 23%. Selebihnya masih menggunakan private transportation. Coverage air bersih saat ini baru mencapai 62%, padahal penduduk kita harusnya mendapatkan coverage itu semuanya 100%. Coverage air limbah lebih rendah lagi karena baru 14%. Jadi yang kita bicarakan adalah sebuah paradigm baru atau filosofi baru dalam mengelola kota yang kita sebut sebagai urban regeneration. Dimulai dari understanding root of cause atau root of problem. Tadi saya mengatakan bahwa pada zaman lampau tata ruang kita dibangun untuk men-serve private transportation. Kota kita awalnya dari Batavia, bergeser ke kanan, ke kiri, ke bawah, terus akhirnya terdorong sampai ke Bekasi, sampai ke Tangerang, sampai ke Bogor. Kalau yang belajar tata ruang bicara ini yang disebut dengan fenomena urban sprawling, atau dia melebar mengikuti jalannya pergerakan manusia. Nggak akan ada selesainya. Nah, kita ingin mengkonvertnya nanti menjadi yang disebut dengan transit oriented development. Kalau tadi basisnya adalah private transportation, kita ingin konversi menjadi 60% orang menggunakan public transport, sehingga ruang itu menjadi lebih efisien. Yang kedua tadi saya katakan kita itu underinvested in basic services. Kita kalah, ketertinggalan dengan kota-kota tetangga kita. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga adalah problem dengan cara mengelola kota, di mana kita act as if kita itu adalah service provider dan bisa menyelesaikan semuanya, segalanya by pemerintah. Padahal that's not true. Kalau yang belajar ekonomi, saya kasih ilustrasi. Kalau masih ingat rumusnya GDP ya, GDP itu kira-kira sama dengan consumption ditambah government spending ditambah dengan investment dikurangi X minus N. Orang mungkin berpikir Jakarta APBD-nya besar banget ya. Kita ini nomor 4 APBD terbesar di Indonesia. Nomor 1 adalah Kementerian Pertahanan, yang kedua Kementerian PUPR, yang ketiga adalah Kepolisian, yang keempat adalah DKI Jakarta. Even Kementerian Pendidikan masih jauh di bawahnya DKI Jakarta. Tapi apakah itu besar? No. Kalau kita lihat GDP kita 2.500 triliun. Jadi anggaran DKI yang 80-90 triliun nothing. Kita harus berkolaborasi. Cara kita bekerja harus berubah dengan cara bahwa kita mengerjakan semua menjadi kita berkolaborasi. Dari sana akar problemnya kita harus melakukan urban regeneration dalam 3 level. Satu dari sisi yang kita sebut sebagai paradigm regeneration, yang kedua adalah physical regeneration, yang ketiga adalah social cultural regeneration. Paradigm regeneration soal equality, soal justice, tadi soal-soal yang saya sebutkan sebelumnya. Bagaimana kita berubah paradigm dari fokusnya kita berbasis private transportation menjadi public transportation. Nah, itu menjadi hal yang basic ya. Kalau kita mengatakan dulu urutan kita bertransportasi adalah dari kendaraan pribadi dulu, kemudian baru kendaraan umum, baru kemudian ke sepeda, kita balik sekarang. Dari non-emission, dari jalan kaki dulu, ke non-emission, kemudian ke public transportation, baru last optionnya adalah private transportation. Itu yang kita gagas. Nah, oleh karena itu, paradigm ini diciptakan atau dituangkan dalam policy-policy yang kita siapkan. Sebagai contoh begini, dulu kalau orang mau bikin kawasan ya, begini, kira-kira tesisnya begini. Kalau kamu bikin bangunan, bikin kawasan, maka jangan bikin macet. Karena itu, maka bikinlah di dekat jalan besar. Dari sisi policy instrumen yang dikembangkan adalah yang diberikan KLB dengan intensitas tinggi, kalau ada yang tahu bangunan tinggi adalah yang di dekat jalan besar.
Tapi yang terjadi apa? Begitu dibangun, tetap macet. Paradigma kita sekarang berubah. Sekarang yang kita kembangkan adalah begini, barang siapa yang mau mengembangkan suatu daerah, maka dekatlah dengan public transport point, dengan stasiun. Jadi kita ingin mengarahkan supaya orang mengembangkan daerah-daerah yang berada di dalam walking distance dari stasiun. Kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan itu akan dikonsentrasikan dengan policy insentif yang akan dikembangkan di sekitar stasiun yang berada dalam walking distance dengan stasiun. Nah, mungkin teman-teman sadar sekali kalau misalnya kita ke kota sebelah, misalnya ke Singapura ya, kita keluar dari station itu langsung seamless kawasannya. Coba kita di Jalan Jenderal Sudirman, kita keluar dari satu kantor ke kantor sebelahnya harus keluar dulu ya, karena kita tidak mengembangkan dari sisi kawasan, kita mengembangkannya individu per tanah, persil tanah dan seterusnya. Jadi itu yang akan kita kembangkan. Cara kita bekerja juga dengan kolaborasi, tidak dominan dari pemerintahan, dan semua itu fokusnya adalah diarahkan kepada dua hal. Satu adalah fokus kita bukan hanya kepada city, tetapi the city and the citizen. Yang dipentingkan adalah bukan hanya kotanya bagus, bukan hanya secara fisik bagus, tetapi juga tentang the citizen. Ini adalah cerita tadi, karena kita itu pertumbuhannya menggunakan pola urban sprawling, maka Jakarta sebesar ini. Kita mengharapkan apabila kita melakukan vertikalisasi, menjadikan daerah itu menjadi lebih concise di sekitar walking distance public transport. Sebenarnya Jakarta, kalau kita tata dengan cara New York, itu tidak perlu sebesar itu, sprawling. Hari ini kesulitan dengan ruang terbuka hijau dengan daerah serapan. Hari ini hanya 3% daerah Jakarta yang menjadi ruang terbuka hijau. Kenapa? Karena kita semua, masyarakat, policy maker, pengembang, semuanya menggunakan cara berpikir dengan melakukan pertumbuhan secara horizontal. Kita ingin reconciling, sehingga Jakarta tidak perlu sebesar ini, tetapi selebihnya adalah untuk perbaikan environment. Ini tadi yang saya sampaikan, bahwa caranya bagaimana. Kalau dulu pertumbuhan itu sprawl, mengikuti saja demikian adanya developer yang mengembangkan, kita ingin mengarahkan titik-titik tersentuh sebagai pusat-pusat pertumbuhan kawasan yang kita sebut sebagai polycentric growth center. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada di sekitar Duku Atas, di sekitar Lebak Bulus, kemudian di sekitar Blok M, kemudian di sekitar Jakarta International Stadium yang sedang kita susun, kira-kira sedang kita bangun. Ini beberapa indicators yang at least dari sisi fisik yang sedang dikembangkan. Misalnya MRT hari ini kita baru punya 16 km, tapi we expect pada tahun 2030 sudah lebih dari 200 km yang terbangun. Begitu juga dengan yang lain-lain, LRT kita yang sekarang baru 5,8 km, diharapkan pada tahun 2030 menjadi 116 km. Coverage air bersih yang sekarang 60% menjadi 100% pada saat itu. Kemudian demikian juga dengan sistem integrasi transportasi yang lebih luas gitu. Apa yang sudah dicapai sampai hari ini dengan konversi public transport? Ini ada satu data yang kita sampaikan, bagaimana kita bekerja keras untuk membuat orang beralih ke public transport. Dan di 2017 sampai 2019 perkembangannya luar biasa. Kalau di 2017 pengguna public transport kita itu 144 juta per tahun, maka di tahun 2019 sudah menjadi 255 juta per tahun. Dan TomTom Traffic Index menobatkan kita yang tadinya menjadi nomor 4 kota termacet di dunia, sekarang menjadi nomor 10. Kira-kira itu yang sudah kita dicapai sampai sekarang. Nah, apa yang menjadi kunci dari ini?
kunci daripada konversi ke public transport. Coba kita perhatikan, kenapa sih orang tidak mau untuk converting into public transport? Tadi masih rendah sekali ya proporsinya. Itu ada dua hal biasanya. Satu adalah travel time, waktu tempuh. Dan yang kedua biasanya adalah soal biaya. Nah, bicara soal waktu tempuh, coba Anda perhatikan duku atas ya, ada berapa moda transportasi yang ada di situ. Ada kereta railing bandara, kemudian ada KCI, kereta komuter cepat Indonesia, ada MRT, kemudian ada busway, ya, dan nanti akhir tahun 2021 itu akan ada LRT Jabodebek. Kurangnya apa? They don't integrate each other. Mereka nggak terintegrasi satu sama lain. Selama belum terintegrasi, maka orang nggak mau pindah karena travel time-nya itu panjang. Kira-kira gitu ya. Travel time-nya itu lama. Gitu. Jadi yang kita lakukan adalah bit by bit. Kalau Anda lihat sekarang di duku atas, naik MRT bisa, atau naik KCI mau ke railing bisa keluar lewat terowongan Kendal, jalan kaki dan bisa. Sebelumnya nggak bisa, harus turun ke bawah, nenteng koper nggak bisa. Terus yang kedua adalah integrasi dalam bentuk lain, termasuk dalam bentuk payment, sehingga tarifnya akan menjadi lebih murah dengan program Jaklingko. Integrasi itu ada 4 level integrasi yang kita dorong. Satu adalah integrasi fisik, yang kedua adalah integrasi operasi, yang ketiga adalah integrasi payment, and in the future adalah integrasi tarif. Ini ngambil contoh. Jadi with this integration, hopefully travel time itu akan menjadi semakin cepat dan kemudian harga menjadi semakin murah. Dengan demikian, maka orang-orang diharapkan berkonversi menggunakan public transport. With that, kita bisa mengembangkan kota ini. Mimpi kita untuk mempunyai daerah RTH, daerah hijau yang lebih banyak, daerah resapan yang lebih banyak, kota yang efisien, mudah-mudahan tercapai dengan cara kita semua berkontribusi di dalam mengembangkan kota Jakarta. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.